jelas. Kami dari kelompok muda ingin memaparkan mengenai urban sufisme. Dari Majelis Zikir Arifin Ilham. Nggak sih kalian merasa penasaran? Sebenarnya apa itu sufisme? Lalu bagaimana sih kaitannya dengan akhlak dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sebelum itu kita lihat yuk latar belakangnya. Kalian pernah nggak membayangkan kehidupan kota yang serba cepat dan penuh tekanan? Banyak orang mulai merasakan kekosongan batin. Modernitas membawa kemajuan teknologi dan kemudahan hidup, tetapi juga menghadirkan rasa stres, individualisme, dan kelelahan mental. Sebagian masyarakat tentunya mencari ruang teduh melalui pendekatan spiritual. Fenomena inilah yang menjadi pintu masuk munculnya sufisme urban sebagai bentuk pencarian ketenangan dan solusi hidup melalui praktik-praktik keagamaan yang lebih kontemplatif. Majelis zikir, kajian di perkantoran, musola di pusat perbelanjaan, hingga pelatihan ESQ menjadi tanda bahwa spiritualitas kini hadir bukan hanya di masjid atau di pesantren, tetapi di tengah-tengah hiruk-pikuk kota. Sufisme kemudian berkembang menjadi bagian dari gaya hidup religius kelas menengah muslim, campuran antara kebutuhan batin dan identitas sosial. Jadi, apa sih itu sufisme? Secara sederhana, sufisme adalah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembersihan jiwa, pengendalian nafsu duniawi, dan praktik-praktik spiritual seperti zikir, uzlah, dan muhasabah. Secara etimologis, kata sufi dapat dikaitkan dengan makna suci, sederhana, atau kebijaksanaan. Dari sufisme tradisional ke sufisme urban. Di masa lalu, sufisme identik dengan kehidupan zuhud, tarekat dengan seorang mursyid, serta praktik menyepi atau tapa demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, di era modern, terutama di kota-kota besar, sufisme mengalami transformasi besar. Sufisme menjadi lebih praktis, tidak selalu terikat pada tarekat, dan lebih dekat dengan kebutuhan psikologis masyarakat modern. Perubahan ini sejalan dengan konsep high touch dari Naisbitt yang menjelaskan bahwa semakin tinggi perkembangan teknologi, semakin tinggi pula kebutuhan manusia terhadap sentuhan spiritual. Dengan demikian, sufisme urban muncul sebagai bentuk adaptasi spiritual di tengah dinamika kehidupan modern. Kenapa sih urban sufisme ini diminati? Kita bisa lihat beberapa alasannya. Yang pertama, dianggap sebagai obat stres yang paling ampuh. Contohnya, karyawan kantor yang kelelahan menjadikan zikir sebagai pelarian positif untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, jadi sarana buat mencari kedamaian batin. Contohnya, warga kota yang hampa menemukan inner peace melalui ajaran ikhlas dan tawakal. Yang ketiga, cara yang paling efektif untuk makin memperbaiki diri sendiri. Yang keempat, bisa jadi tempat untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, sufisme modern ini dilihat bukan sebagai kewajiban yang berat, tapi sebagai problem solver yang praktis, instan, dan nyaman untuk orang yang sibuk. Sufisme klasik itu muncul di masa awal Islam saat para tokoh seperti Hasan al-Basri memilih hidup sederhana, semacam gaya hidup zuhud. Tapi seiring berjalannya waktu muncul nih yang namanya neo-sufisme. Gerakan baru ini lebih nyambung sama kehidupan modern. Neo-sufisme ini makin berkembang berkat ulama hebat seperti Abu Hamid al-Ghazali yang berhasil bikin ajaran spiritual jadi gampang dipahami dan dipraktikkan sehari-hari. Nah, di akhir abad ke-20 mulailah tren urban sufisme. Ini adalah spiritualitas yang dicari-cari oleh masyarakat perkotaan yang sibuk, berpendidikan, dan butuh cara untuk menghadapi stres dan kegaduhan hidup modern. Siapa sih sosok Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu? Beliau adalah pendiri Majelis Zikir Az-Zikra yang lahir di Banjarmasin pada 8 Juni 1969 dan menyelesaikan pendidikannya di Jakarta termasuk pesantren Asy-Syafi'iyah. Mengenal Majelis Zikir Az-Zikra,
Majelis Zikir Az-Zikra didirikan untuk membimbing umat dalam berzikir. Awalnya dibentuk di Masjid At-Tin pada tahun 1997, lalu pindah ke Masjid Az-Zikra di Sentul, Bogor pada 1999 dan diresmikan sebagai yayasan pada tahun 2009. Az-Zikra ini berkembangnya pesat, bahkan sudah dikenal secara nasional sejak 2013. Visinya adalah menjadi gerakan dakwah yang fokus pada zikir, ukhuwah atau persaudaraan, dan akhlak mulia. Tujuannya adalah membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai organisasi Islam dan masyarakat umum. Terakhir, siapa yang pengen dosanya diampuni angkat tangan? Baik, turunkan. Ini rahasianya. Sebenarnya rahasia nih, tapi kok disampaikan? Iya, rahasia lagi. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi jangan ragu-ragu dengan hadis ini. Dan Anda mengamalkan ini. Dengarkan ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun dari tidurnya lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, taghfirli, ampuni hamba, maka Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima sholatnya, dan Allah ijabah doa-doanya. Selanjutnya ada yang namanya analisis. Analisis ini majelis zikir hadir di tengah masyarakat modern bukan tanpa alasan. Banyak orang, bahkan mereka yang karirnya kehidupannya tampak sempurna, merasakan kekosongan batin, entah itu karena tekanan pekerjaan yang tak berujung, kegagalan bisnis yang menghantam, atau sekedar rutinitas duniawi yang terasa hampa. Banyak dari kita kesulitan menemukan kebahagiaan sejati. Nah, di sini majelis zikir menawarkan solusi. Melalui kegiatan ini, banyak peserta mulai menemukan ketenangan jiwa dan kedamaian hati untuk menjadi semacam ruang aman untuk mereka memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara mendalam, zikir punya kegiatan erat dan dengan akhlak dan tasawuf. Ia berperan penting dalam membersihkan jiwa, menstabilkan emosi, serta memupuk sifat mulia seperti sabar, bersyukur, dan tawakal. Tentu, setiap proses spiritual punya tantangannya. Kita harus waspada agar zikir tidak hanya menjadi rutinitas tanpa makna atau sekedar seremoni. Selain itu, pendalaman tasawuf yang sesungguhnya terkadang terabaikan. Dan yang tak kalah penting, ada risiko pencarian keuntungan duniawi yang bisa menggeser niat murni kegiatan spiritual ini. Nah, pembelajaran yang dapat diambil dari materi ini adalah fenomena ini mengingatkan bahwa setinggi apapun kesibukan dan pencapaian, manusia tetap membutuhkan ketenangan batin, zikir, dan praktik tasawuf memberi ruang untuk menyembuhkan diri, menata emosi, dan menemukan makna hidup. Tantangannya adalah agar aktivitas spiritual tidak menjadi rutinitas tanpa makna atau sekedar tren, tetapi benar-benar menjadi jalan pembersihan jiwa dan penguatan akhlak. Kesimpulan dari materi ini adalah sufisme urban muncul sebagai jawaban terhadap tekanan batin dan kekosongan batin masyarakat kota. Kehidupan modern memberikan kemudahan, tetapi tidak membantu memberikan ketenangan jiwa. Karena itu, banyak orang terutama kelas menengah menemukan kembali kerohanian melalui majelis zikir, kajian singkat, dan praktik reflektif yang lebih praktis dan mudah diikuti. Majelis Az-Zikra dan sosok Arifin Ilham menjadi contoh bagai sufisme hadir secara modern, struktur, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.